Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar Tuhan kami boleh menyampaikan sedikit kebenaran firman-Mu, biarlah Tuhan Kau urapi bibir hamba-Mu, lidah hamba-Mu ini Yesus, agar firman ini bisa kami sampaikan dengan baik dan benar. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Masih tetap berdiri sebentar. Ya, ada yel-yel ya. Tolong ikuti saya. Karena ini persis 17 Agustus. Hari 17 Agustus, hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Ikuti saya ya dengan serempak. Merdeka! 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 Sekarang tanggal berapa Bapak Ibu Saudara? 17 Agustus? Yes. Saya minta satu lagi. Nyanyikan lagu kemerdekaan 17 Agustus. Ya. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka bangsa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka sekali lagi kita merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia, tetap setia membela bangsa kita. Itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka bangsa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia, tetap setia membela Indonesia. Kita tetap setia, tetap setia membela negara kita. Silakan duduk. Silakan duduk Bapak Ibu saudara. Ya, sudah tua jadi napasnya sengol-sengol. Haleluya. Nah, ini saya sebelumnya ada pesan. Aduh. Maklum masih muda. Ya. Ini sepupunya. Pak, ya itu. Oh, baru. Haleluya. Tambah hari, tambah muda. Puji Tuhan, ini ada dua topik ya. Nah, sebelumnya saya mau sampaikan, Ibu Gembala sudah pesan, nanti Pak Ardi 30 menit saja.
Ada dua topik. Sedikit saya membahas, sedikit saya mau sampaikan. Saya tidak membahas kemerdekaan, tapi sedikit saya mau sampaikan. Indonesia merdeka 1945. 17 Agustus 1945. Ya, Indonesia merdeka di situ. Artinya apa? Indonesia sudah tidak lagi dijajah oleh bangsa lain. Itu saya tidak membahas sejarah kemerdekaan, namun sedikit saya sampaikan. Nah, sekarang kenapa kita semua pakai merah putih? Pertanyaan saya, merah putih adalah bendera. Bendera merah putih asalnya bendera. Siapa yang tahu berasal dari bendera? Belanda. Merah putih biru. 1945. Merah putih biru. Di sini ada peristiwa di Surabaya yang waktu itu kacau balau ya. Lalu ada dua pemuda yang bernama Kusno Widodo dan Haryono. Pemuda Surabaya menekadkan, memberanikan diri naik atas, dan bendera itu saat itu berkibar di Hotel Mojopahit yang dahulu bernama Hotel Yamato. Iya, awalnya Sarkis, Yamato, lalu terakhir Mojopahit, Jalan Tunjungan, Surabaya. Disobela yang warna paling parah, yang berwarna biru, jadilah bendera merah putih, lambang bendera kita Indonesia yang kita pakai sekarang ini. Tadinya saya mau pakai merah-merah. Kalau merah-merah kan darah tok ya. Nah, merah putih, merah berarti berani, putih berarti yes. Ya, sekilas saya nggak membahas sejarah kemerdekaan, sekilas asal Bapak dan Saudara saya nggak lupa, itu aja. Oke? Nah, sekarang saya mau masuk topik, dimasuk dalam rohani. Tema petang hari ini saya akan beri tema sudah dimerdekakan, ya, sesuai dengan hari ini. Sudah dimerdekakan. Sudah dimerdekakan, Bapak Ibu saudara kasih. Artinya apa? Sekarang saya masuk di dalam kerohanian. Mari sama-sama buka, kalau yang bawa firman Tuhan, bawa Alkitab. Roma. Coba tolong ditayangkan. Roma pasal 6 ayat 18. Hari kali ini. Ya. Roma pasal 6 ayat 18. Ini hari Sabtu. Saya baru persiapkan karena Ibu Gembala ingatkan saya, jangan lupa besok ada oke. Saya siapkan malam-malam. Saya persiapkan Roma pasal 6 ayat 18. Demikian firman Tuhan bicara. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kamu telah dimerdekakan dari dosa. Dimerdekakan dari dosa. Dosa yang mana toh? Dosa yang dimaksud itu dosa apa? Tadi saya mendengar sedikit kesaksian, mendengar sepintas satu kalimat. Engkau dahulu manusia lah, sekarang sudah menjadi manusia. Nah, nyerempet dengan firman Tuhan petang hari ini. Ini bukan kebetulan, Pak Andre ya. Iya itu. Mari cek di sini. Efesus pasal 5 ayat 8. Kalau tidak salah ingat ya. Efesus pasal 5 ayat 8. Efesus pasal 5 ayat 8. Ini. Memang dahulu kamu adalah
kegelapan. Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Ayat berikutnya sebentar dulu. Apa yang dimaksud dengan dosa tadi ya? Oh maaf. Apa yang dimaksud dengan dosa? Kita kembali sedikit. Efesus pasal 5 ayat 3. Tolong ditayangkan. Ayat 3 sampai 5. Efesus pasal 5 ayat 3 sampai 5. Yang dimaksud dengan dosa adalah pencabulan, rupa-rupa kecemaran, keserakaan. Yang keserakaan disebut saja bujangan di antara kamu, kata Paulus ya. Sebagaimana sebetulnya kamu orang-orang kudus. Yang dimaksud dosa adalah apa? Kecemaran, keserakaan, membuat dosa. Cemar dalam arti apa? Cemar membuat kita nih yang mengaku orang Kristen, yang mengaku orang pengikut Kristus, tapi hari-hari perbuatannya adalah membuat cemar nama Tuhan Yesus. Dosa yang dimaksud adalah itu cemar. Cemar bagaimana mencemarkan? Tipu sana sini, bohong sana sini, omongan kotor sana sini. Terkadang zaman sekarang ini saya kutip dari berita-berita media sosial, banyak pembunuhan. Pembunuhan bukan lagi satu orang dengan yang lain, tetapi sering saya dengar juga anak kandung kepada orang tua kandung kepada anak. Pencurian, kejahatan dan pembunuhan, semua itu mencemarkan yang mengaku orang Kristen, yang mengaku saya adalah orang Kristen. Terlebih-lebih di situ ya. Saya mengaku orang Kristen, tapi perilakunya dan kejahatan terus hari lepas hari mereka lakukan. Ada banyak. Saya kutip dari berita-berita itu dan bukan hoax kalau sudah masuk berita televisi. Nah ini saya mengaku, saya dapat suatu visi di sini. Saya dapat sepintas seperti ilham begitu barangkali ya. Oh seperti ini toh. Itu karena apa? Karena mereka belum dimerdekakan. Karena mereka semua yang melakukan, yang mengaku sebagai pengikut Kristus adalah apa? Karena ada lemah di dalam tubuh jiwa, tubuh jiwa, roh dan perasaan itu lemah, sehingga putus hubungan dengan Tuhan, putus hubungan dengan Yesus, sehingga dia abaikan apa yang sudah pernah diajarkan. Dia abaikan karena lemahnya fisik, lemahnya pikiran, sehingga perilaku hari-hari tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itulah yang membuat dasar daripada apa yang dia lakukan. Kejahatan dan kejahatan terus dia lakukan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasih, saya sangat berterima kasih kalau petang hari ini saya masih boleh membagi sedikit berkat rohani. Saya sangat bersyukur dan saya sangat berterima kasih kalau Bapak Ibu saudara dikasih bisa teringat merenungkan firman Tuhan ini sekaligus melakukannya supaya apa? Sesuai tadi saya sangat sependapat dengan Pak Andre. Waduh, ide firmannya nyerempet banget. Jangan menjadi manusia lama terus. Kalau kita menjadi manusia lama terus, nanti kejahatan itu selalu terjadi. Lalu apa? Dampaknya apa kejahatan kalau kita lakukan terus? Apa kejahatan? Kita tidak akan merdeka di dalam kebinasaan, Bapak Ibu. Ya, kita tidak akan bebas daripada kebinasaan. Ya, lanjut di sini. Ayat 19. Roma 6 ayat 19. Roma 6 ayat 19. Kecil banget.
Sebentar, saya minta bantuan sama teman saya dulu. Terlalu kecil. Roma 6. Ya. Ya, ini tadi sudah ya. Ayat Roma 6 ayat 19. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan. Tadi saya sudah sampaikan, karena kelemahan kita sehingga kita abaikan, sehingga tubuh, jiwa, perasaan kita dijajah oleh iblis. Kalau kita sudah dijajah sama iblis, dampaknya apa? Perilaku yang saya sampaikan. Maka semua anggota tubuh kita serahkan. Kita lemah, maka iblis menjajah kita, dan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan selalu menghantui hari lepas hari. Ini Bapak Ibu Saudara, ya. Lanjut. Sebab 20. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Artinya apa? Artinya waktu kamu hamba dosa, kamu lupakan itu kebenaran. Dilupakan semua kebenaran. Tidak sedikit pun kau ingat bahwa apa yang dilakukan itu tidak berkenan. Kalau saya mau ambil satu contoh ya, saya ambil 3 tokoh contoh di dalam Alkitab. Rasul Paulus dulu bagaimana? Yang dulunya nama Saulus, ya, ibu gembala, ya, dia melakukan kejahatan, penganiayaan, bahkan pembunuhan yang menurut dia saat itu benar adanya, karena dia belum mengenal kebenaran di sini. Dia menyiksa, menganiaya orang-orangnya, pengikut Kristus, karena belum mengenal kebenaran. Dan kejahatan, contoh lain lagi, ada banyak contoh, tapi saya ambil sedikit saja. Contoh lagi di dalam Alkitab, satu yang waktu disalib, satu Yesus di kiri kanan adalah penjahat, kan? Penjahat. Dia membuat kejahatan. Semasa hidupnya dia selalu membuat kejahatan. Tidak ada tobat-tobatnya, tidak ada benar-benarnya. Namun pada saat dia disalib, pertobatan datang. Itu karena kasih karunia. Ingat Yesus, ingat saya. Kalau engkau ingat saya, engkau sebagai raja, ingat saya. Yesus menjawab apa? Iya, Yesus menjawab apa? Jangan khawatir. Saat hari ini juga engkau bersama-sama aku di Taman Firdaus. Artinya kasih karunia dilimpahkan, kasih karunia diberikan oleh Yesus. Itu kasih karunia. Dan sebagaimana juga Rasul Paulus, karena kasih karunia, Yesus memberikan dan menangkap Saul waktu itu namanya, ditangkap. Hai Saul, kenapa kau menganiaya aku? Ya, nanti baca ayatnya di rumah. Saul, kenapa kau menganiaya aku? Ditangkap, maka ditangkap bukan untuk dihakimi, bukan untuk dihukum, tapi diselamatkan. Itu kasih karunia. Maka dari situlah Saul bertobat dan menjadi pengikut Kristus, mulai kenal akan kebenaran, dan dia tugasnya menyampaikan kabar gembira, penginjilan di mana-mana. Itu Paulus, ya. Kejahatan 2 orang ini karena kejahatan, ya. Namun kasih karunia diberikan kepada kedua orang ini. Contoh lagi, Yesus sendiri ini dijajah juga oleh iblis. Dijajah Yesus, disiksa, dianiaya, dirajam, dibunuh, pikul salib, sampai digantung dan mati di kayu
salib. Yesus pun tapi dijajah. Cuma jangan lupa, saudaraku yang dikasih Tuhan, ada perbedaan di sini. Perbedaannya di mana? Kalau kedua orang itu memang perilaku kejahatan, melakukan kejahatan. Dijajah sama iblis. Dijajah dalam arti apa? Diintimidasi, dirasui iblis sehingga perilakunya melakukan kejahatan. Tapi kalau Yesus berbeda, ingat, Yesus dijajah iblis bukan melakukan kejahatan, namun dia mengorbankan dirinya untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Ya, perbedaannya di situ. Tetap dijajah, Tuhan izinkan, Bapa di surga mengizinkan Yesus dijajah, dicabuk, dijajah. Coba lihat filmnya Yesus, Jesus Christ ya, udah salah itu kalau judulnya kalau udah lupa. The Vision ya, Jesus Christ ya itu, ya seperti itu filmnya. Dijajah itu artinya dikuasai, diambil sama Tuhan, cabut sampai mati dikaisar. Bedanya bukan melakukan kejahatan, tapi untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Pertanyaan saya sekarang, apakah semua umat manusia ditebus dosanya sama Yesus? Apa semua umat manusia dengan adanya pengorbanan itu, apa semua umat manusia ditebus dosanya sama Yesus? Ayo. Hah? Tolong ditayangkan Yohanes 3 ayat 16. Nih, supaya saya bicara sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Yesus mengorbankan tubuh dan darahnya bukan karena kejahatan, namun untuk menebus dosa-dosa manusia. Nah ini. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan putranya yang tunggal, dan barang siapa yang setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang jadi berlaku untuk yang percaya. Yang tidak percaya tetap, kan ada dua kamar dong ya, ada dua kamar. Paham maksudnya Pak Andre? Satu, yang kiri N sama S. Haleluya. Satu neraka, yang satu surga. Masih ingat Pak Bija lagunya Ari Wibowo? Madu di tangan kiri, racun di tangan kanan. Iya, tahu madu dan racun. Madu dan racun. Madu ya surga lah. Selain Palestina, selain Filistin, tepatnya tanah yang janjikan penuh susu dan madu, itu ya madu itu ya surga. Racun itu tempat neraka. Seperti itu ya. Saya masih ingat itulah sebabnya kalau Yesus untuk menebus. Nah, bagi sekarang siapa umat yang setia percaya kepadanya, maka dia memperoleh kemerdekaan. Saya sambil kontrol waktu karena waktu terbatas, sebentar lagi ada kuis. Jadi saya dikasih waktu sama Ibu Gembala 30 menit. Pelit. Haleluya. Jadi saya rangkum cepat aja ya intinya supaya dapat. Dan intinya di sini adalah Roma pasal 6 ayat 17 sampai 23. Ayat sekarang masuk di 21 ya. 21 ya. Apa bunyinya? Roma 6 ayat 21. Roma 6 ayat 21. Saya cepat saja supaya habis. Ya. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian.
Jadi kalau perilaku tindak tanduk tubuh, jiwa dan perasaan sudah dirasui, dimasuki oleh si iblis, maka kejahatan timbul. Lalu apa? Kata Rasul Paulus di situ, kamu petik apanya? Menghasilkan apa di situ? Kamu tidak dapat buah di situ. Yang kamu dapat hanya rasa malu. Sadar sampai di rumah batanggi, datang di sini tetangga. Permisi kata Bapak Ibu ya, sedikit omong kurang bagus. Bajingan teko loh, ya permisi kata ini. Itu loh, merasa malu. Kalau sudah sadar merasa malu, ya, yang dia lakukan karena tidak sadar, barangkali selalu diintimidasi, minum mabuk pulang, bahkan KDRT sama sang nyonya, sama sang istri, tidak lagi kekasih, tidak lagi apa, KDRT. Masa kalau sudah sadar, alkohol sudah bersih dari otaknya, maka yang ada rasa malu. Apalagi tinggal di kampung yang rapat, yang temboknya kopel, tahu kopel ya? Gitu. Rasa malu yang didapat. Buah apa yang kau dapatkan seperti itu? Rasa malu. Malunya bukan main. Ditunjuk-tunjuk begini. Cari orang Kristen, katanya orang Kristen, pengikut Kristus. Perilakunya kok kayak malu-maluin Pak Bica lu tahu sendiri. Ya, malu-maluin ya beneran, malu-maluin. Bukan berarti saya yang berdiri di sini sudah kudus, sudah suci, tapi masih ada kekurangan, masih ada kekurangan. Namun kekurangan itu mungkin tidak disengaja, ya, kekurangan itu, dan selalu belajar untuk menuju kesempurnaan, bukan. Tapi paling tidak kita sudah tidak lakukan hal itu. Demikian juga sedikit saksi, saya dulu ya begitu, waktu masih muda, sama. Jadi saya tidak heran. Nah seperti itu, tapi karena Tuhan tangkap saya juga, saya sekarang bisa sampaikan sedikit firman Tuhan. Nah, malu-maluin ya Pak Wijaya, malu-maluin. Yang malu-maluin apa diri sendiri? Tidak. Anak, istri, bapak, permisi lagi ya, omong sedikit. Jengba, suka ya, kompe, ya kan? Sanjipa, lu iya apa? Bapakmu ini sanjipa, tapi kok nang gereja? Gak mencemarkan, itu kecemaran. Ya, jangan ada kecemaran di situ. Bapakmu kisan jipa, tapi nang gereja nek minggu nggo Alkitab. Loh, gimana? Mungkin ini apa tak ngerti ya bahasa Jawa. Jipa tiap minggu itu datang ke gereja bawa Alkitab, tapi perilakunya itu sanjipa. 378 itu KUHP itu adalah apa? Hah? Iya. Ada yang tahu sanjipa? 378? Enggak tahu ya. Ya, enggak tahu. Sanjipa, sanjiol. 372, 378. Penipuan, ya. Iya. Itu KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ada loh. Itu sebenarnya. Apalagi masuk di Sanliu. Tahu Sanliu? 365. Halo. Nah, ini firman Tuhan yang kita lakukan hari-hari, yang mungkin sudah kenal tapi belum dapat, masih manusia lah. Banyak toh ayatnya. Bukan cuma firman Tuhan yang ayatnya, KUHP itu ayatnya juga. Sanjiol, sanjipa, sanliu, semua itu kejahatan. Ya. 365 perampokan. Ada, jangan malu-maluin bapakmu itu loh, ditunjuk-tunjuk di kampung. Sampai di sekolah anaknya pun ditunjuk-tunjuk. Ini bikin malu. Yang kita hasilkan ada bukan buah yang bagus, tapi firman Tuhan ini ya, mendapat malu. Ya, mendapat malu. Jangan seperti itu. Keserakahan. Salah satu keserakahan ini juga salah satu poin di sini. Yang sudah gaji besar. Ini kembali saya kutip, bukan saya ngarang, kembali saya kutip berita-berita di media sosial. Ya, para pejabat,
dari yang ecek-ecek sampai yang besar. Kalau sudah koruptor, ya, kalau sudah korupsi, kalau curi ayam 4-6 bulan, curi ayam, curi wedhus, kambing bisa 3 sampai 5 tahun ancaman. Tapi kalau miliar dan triliunan, ya masuk tidurnya di apa Pak? Spring bed. American spring bed. Ada AC-nya, ada wifi, ada kulkas, bisa keluar masuk. Masih ada waktu senggang. Ini keserakahan kenapa? Gaji sudah besar, masih kurang, dan serakah untuk terus kurang, jauh. Ini saya bukan bicara yang lain ya, orang kita sendiri yang mengaku Kristen tadi. Saya tidak tahu persis, coba saya kutip di situ baru-baru 2 orang di istilahnya abolisi dan amnesti. 2 orang baru-baru. Saya tidak tahu persis apakah mereka benar-benar korupsi keserakahannya, tapi umumnya iyalah mereka sekelompok lingkaran setan. Walaupun saya tidak tahu persis, tapi saya kutip dari berita TV, saya tidak tahu persis apa mereka lakukan apa enggak. Nah seperti itu Bapak Ibu, itu termasuk kategori kejahatan juga ya. Sekali lagi saya tidak tahu persis, hanya sekedar saya kutip dari berita TV seperti itu ya. Bapak Ibu, jangan sampai kita itu keserakahan, cemar serakah ya, omong-omong kotor, itu kategorinya masuk di dalam kejahatan. Ya, lanjut. Ayat 22. Ya. Ayat 22. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada keputusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Itu dia. Kembali tadi, bagi setiap orang yang percaya, ya, Allah Bapa mengorbankan putranya dengan tubuh dan darah Kristus, dan setiap orang yang percaya beroleh hidup yang kekal. Tidak beroleh binasa tapi beroleh hidup yang kekal. Dan ujung-ujungnya Bapak Ibu secara indikasi, kita sudah mulai masuk di dalam kebenaran. Setiap orang yang percaya mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka Roh Kudus turun dan hadir di dalam diri kita, Bapak Ibu Saudara dan saya. Maka tindak tanduk perilaku kita menjadi positif, menjadi baik, mengerti kebenaran. Kebenaran apa yang dimaksud? Yesus adalah benar. Yesus adalah terang dunia. Yesus adalah terang dunia, menerangi dunia. Kalau sudah bicara terang berarti bukan kegelapan. Tidak lagi dijajah oleh kuasa-kuasa gelap, tidak lagi dijajah oleh iblis, tidak lagi dijajah dan dirasuki oleh si iblis yang jahat, yang ujung-ujungnya akan membinasakan. Bapak Ibu, ini penting sekali kalau kita mengaku sebagai pengikut Kristus. Ayo, ini saya aplikasikan supaya apa? Iya, ini firman Tuhan yang bicara. Ayo, ya kalau dahulu kita kayak gini, sekarang ayo kita rubah. Orang keserakahan di sana ada hukumnya loh. Apa firman Tuhan di bagian yang lain berkata apa? Lebih baik penghasilan sedikit disertai kekekalan daripada penghasilan banyak tidak dengan keadilan. Baca firman Tuhan, ada itu. Ya, hati-hati. Penghasilan sedikit disertai kekekalan artinya makan cukup, tidur cukup, kebutuhan hidup cukup, daripada penghasilan besar tidak disertai kebenaran yang tadi. Korupsi 372, 378, 365 jangan lakukan.
Nah, kalau di sini Bapak Ibu, Saudara, saya yakin dan percaya, tidak ada kayak gitu, tidak ada di sini seperti itu, tidak, sama sekali tidak ada. Tapi ini ingin menguatkan firman Tuhan, supaya tidak seperti itu, ya, firman Tuhan hari lepas hari dituntun baik-baik kita. Nah, kita dicukupkan karena apa? Coba pakai pedoman. Di mana sih pedomannya? Di sini belum pernah saya bawa doa Bapa Kami, ya. Seperti itu. Itu penting. Coba dengar baik-baik doa Bapa Kami. Itu sedikit. Bapa Kami yang ada di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dan berilah kami makanan yang secukupnya. Nggak boleh sampai begini. Berilah kami makanan yang secukupnya. Makanan itu apa? Kebutuhan hidup, ya. Tafsirannya adalah kebutuhan hidup. Bapa kami yang ada di surga, berilah kami makanan yang secukupnya. Nggak boleh serah. Itu semua ada di ayatnya. Ya, jangan sampai keserakahan. Keserakahan itu nanti saudara, aduh, hati-hati. Itu tidak lahir kosong, mati kosong. Iya, ya Pak Zubir, ya, lahir kosong, mati kosong. Seperti itu firman Tuhan. Jadi apa? Sebelum kita menjadi manusia baru, kita dijajah dulu oleh iblis. Itu yang dikatakan manusia lama. Tapi setelah tahu kebenaran, karena kasih karunia Tuhan memberikan kebenaran. Karena kasih karunia Tuhan itu akan Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan memberikan satu penuntun hidup hari-hari setiap manusia. Pentingnya di situ Tuhan Yesus itu selalu mempunyai kasih. Tapi hati-hati Bapak Ibu, kalau sudah dimerdekakan sama Tuhan Yesus, bukan berarti kita boleh lenggang kangkung. Tahu lenggang kangkung? Terus hidup seenaknya. No, nggak bisa. Saya sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus, saya sudah diselamatkan Tuhan Yesus, saya sudah percaya kok Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Titik. Terus perilakunya hari-hari seperti kembali ke semula tadi. Omong kosong sama dengan omong kosong. Kalau sudah dimerdekakan, sudah benar-benar, bukan hanya di bibir, Yesus saya percaya engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka perilakumu ikutilah walking with Jesus. Iya, ikut bersama Yesus itu berarti kemana Yesus jalan engkau ikut apa enggak? Iya, kalau ada perintah jangan mencuri, kau mencuri? Tidak. Nah, itu ya namanya ikut bersama Yesus. Tapi kalau sudah mengaku percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, tapi perilakunya kiri kanan. Bahkan sudah ini saya ulang kembali ya, yang mengaku pendeta yang sudah berbicara di mimbar, yang mengaku pendeta sekaligus Bapak Gembala, tapi perilakunya kayak setan. Pernah didengar toh? Kondang KDRT. Nah, perlu dipertanyakan. Itu perlu dipertanyakan. Tapi itu harus ada sesuai dengan firman Tuhan. Itu harus ada karena firman Tuhan ada di situ. Ya itu saya contoh aja. Jangan sampai itu terjadi. Sekali lagi, Pak Bija, kita ini kita belum bersih. Tidak ada manusia bersih. Tapi bukan berarti mengotorkan diri, gitu kan ya Pak ya. Nah itu puji Tuhan. Sekaligus saya kembali, ya sudah waktu kayaknya ya. Sekarang saya masuk kesimpulan. Ini sudah singkat waktunya. Saya tadi sudah rangkum, saya singkat. Saya tidak bahas semua, tidak cukup waktu. Sekarang masuk di dalam kesimpulan. Masuk dalam kesimpulan, bisa minta tolong para pemain musik mempersiapkan diri. Masuk dalam kesimpulan. Ada 2 poin di sana. Kemerdekaan HUT RI dan kemerdekaan di dalam rohani. Arti kemerdekaan adalah bebas dari jajahan.
Kita sudah dimerdekakan, berarti kita sudah bebas dari jajahan. Kalau negara berarti sudah bebas dari jajahan bangsa lain, yang biasa diurusin bangsa lain, diatur oleh bangsa lain. Maka 17 Agustus 1945 bangsa dan negara Republik Indonesia sudah merdeka dan diatur oleh bangsa sendiri. Poin kedua, makna rohani. Kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus. Yang tadinya kita itu masih manusia lama, perilaku yang tidak benar, maka dengan kasih karunia Tuhan Yesus, kita sudah dimerdekakan, alias kita sudah dipatahkan segala perilaku yang tidak benar, kejahatan sudah dipatahkan oleh Tuhan Yesus, maka kebenaran akan berjalan. Kebenaran maka akan menghidupi, menuntun setiap orang yang percaya. Ada amin? Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya tutup dengan satu pujian. Sekarang saya yes. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang bebas. Sekarang sudah bebas. Bebas. Haleluya. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya bebas. Saya bebas. 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 Haleluya. Benar. Saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya sudah bebas. Sekarang saya bebas. 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 Haleluya. Haleluya, kita beri tepuk tangan dulu untuk firman Tuhan. Kita akan mendengarkan pengumuman.